Yuk sama-sama kita mulai dengan baca basmalah dan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai masuk materi ya dari akidah akhlak. Salam sehat semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Di hari ini kita masuk ke pelajaran Al-Qur'an hadis Kurdis ya. Bab 1 tentang Al-Qur'an tentang kiamat. Di Al-Qur'an di buku paket kalian itu adalah surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Anak-anakku semuanya, itu tadi bunyi surat Al-Zalzalah. Bapak yakin kalian sudah hafal semua. Dalam surat Al-Zalzalah ini mengisahkan tentang kejadian ketika hari kiamat terjadi. Apa sih yang terjadi pada hari kiamat itu? Idza zulzilatul ardu zilzala. Ketika bumi diguncang amat sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan semua isi bumi itu dikeluarkan. Lahar, gunung, semua isi perut yang memberatkan bumi itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang gempa ya, kalau kiamat kecil ya gempa-gempa atau gunung meletus. Kadang kita ngelihat gunung meletus aja udah ngeri ya, apalagi semua yang ada di langit, di bumi Allah satukan jadi satu. Allah jadikan rata semuanya. Wa qala al-insanu malaha, dan pada saat itu manusia bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Semua mereka merasa kebingungan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ini loh, kami disuruh oleh Tuhan kami. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Allah telah memerintahkan kepada seluruh makhluknya pada saat itu, yang selain manusia ya, bumi, lautan, sungai, termasuk juga gunung-gunung diperintahkan untuk mengeluarkan seluruh isinya. Nanti kita ada lihat videonya sedikit ya, untuk kalian bisa tahu ini gambarannya loh kiamat kayak gini. Ini gambaran buatan manusia. Yang gambaran Allah buat itu lebih dahsyat lagi nanti. Pak Mul mau tegaskan di ayat ke-6 nih. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang berkelompok-kelompok.
Berkelompok-kelompok ini siapa aja nih kelompok-kelompok ini? Nah, ntar kita lihat di videonya. Semuanya pada saat itu yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu semua ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah. Kalau Pak Mul bayangkan seperti ini. Lihat. Pada hari itu hari A kita dibangkitkan semua dari alam kubur dan kita semuanya berkumpul semuanya di padang mahsyar. Dikumpulkan, digiring sama Allah. Digiring semua sama Allah ke padang mahsyar yang pada saat itu bersamaan dengan itu matahari Allah dekatkan dengan mungkin sekitar 1 mil dari kepala kita masing-masing. Dan pada manusia pada saat itu sudah tidak ada lagi, mereka tidak beralas kaki, sudah tidak ada yang berpakaian. Pada saat menceritakan seperti ini, Nabi Muhammad, itu saya baca ceritanya seperti itu ya. Nabi Muhammad ditanya sama istrinya Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah pada saat itu laki-laki tidak berperasaan dengan wanita? Karena semuanya sudah tidak ada yang berbusana. Oh, dijawab sama Rasulullah, wahai Aisyah, pada saat itu manusia tidak lagi memikirkan orang lain. Yang mereka pikirkan adalah kenapa saya seperti ini? Itu yang mereka pikirkan. Kok kenapa saya seperti ini? Kok kemana lidah saya? Kok kenapa muka saya seperti binatang? Kok kenapa tangan saya nggak ada? Dan pada hari itu dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari H itu, pada hari kiamat itu, semua mulut ditutup. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka ini, tangan-tangan kita manusia itu disuruh berbicara, disuruh bersaksi, pernah melakukan apa. Kaki kita juga ikut bersaksi, pernah melakukan apa. Dan pada saat itu kita sambil berjalan ke padang mahsyar, Allah buka layar. Oh, itu kehidupan saya. Oh, saya dulu bermaksiat kepada Allah. Oh, saya dulu ngobrolin tentang orang lain. Oh, saya dulu mengkhianati teman. Oh, saya dulu pernah menyakiti hati orang. Itu pada saat itu Allah tunjukkan semua apa yang sudah kita perbuat pada saat itu. Tidak ada lagi pertolongan kecuali yang Allah tolong, yang Allah berikan pertolongan kepada mereka. Ada 7 golongan yang Allah lindungi pada saat hari kiamat, pada saat kita berkumpul. Selain 7 golongan ini, ada lagi orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasul. Ada lagi yang Allah lindungi pada hari kiamat di padang mahsyar itu, orang-orang para penghafal Quran. Ada lagi, ada siapa? Orang-orang yang meninggal masih ada darah di badannya, orang-orang yang mati syahid. Masih ada lagi, ada orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Masih ada lagi, ada ibu-ibu yang melahirkan anaknya lalu dia meninggal. Mereka termasuk orang-orang yang syahid dan mereka pada saat di padang mahsyar itu langsung mendapatkan pertolongan dari Allah, langsung mendapatkan perlindungan dari Allah, langsung mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan yang enaknya lagi, para penghafal Quran. Jadi begini nak, hari kiamat itu yaumud dahri, hari dihancurkannya semua makhluk, dimatikan oleh Allah. Habis itu yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Habis itu dibangkitkan semua dari semenjak zaman Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat semuanya dibangkitkan. Dan yang dibangkitkan pertama kali adalah Nabi Muhammad.
Kenapa? Nabi Muhammad pada saat itu dia akan mencari umatnya. Kok bisa tahu? Gampang nemuin umatnya Nabi Muhammad. Lihat wajahnya. Kalau wajahnya itu bercahaya, cahaya dari mana? Cahaya air wudhu yang selalu kita pakai 5 kali sehari. Tuh, umatnya Nabi Muhammad. Selain itu, para penghafal Quran itu mukanya bercahaya, badannya bercahaya. Nabi langsung meminta kepada Allah, ya Allah, itulah para penghafal Quran. Itulah orang-orang yang sudah menanamkan perkataanmu ya Allah dalam hatinya. Mereka yang seperti itu langsung mendapat syafaat, diangkat langsung dari kumpulan orang-orang di padang mahsyar, langsung menuju ke surganya Allah. Kata Allah apa? Bacakan perkataanku, bacaan Al-Quran yang telah kamu perbuat, yang kamu telah hafalkan. Kalau kamu bacakan ayat Al-Quran, kamu sudah otomatis kamu naik ke surga yang lebih tinggi. Kamu baca lagi, akan naik lagi derajatmu di dalam surganya Allah. Itu para penghafal Quran. Tapi sebelum dimasukin ke surga, si penghafal Quran ini pada hari itu dia tidak mau berangkat sendiri ke surga. Apa yang dia minta? Setelah dia dipakaikan jubah berwarna hijau oleh malaikat atas permintaan Nabi, dia sudah memakai jubah hijau, lalu mahkota juga berwarna hijau. Diperintahkan, wahai malaikat, cari orang tuanya, cari saudara-saudaranya, cari gurunya. Semua diangkat, dibawa sama penghafal Quran itu menuju surga. Subhanallah. Harapan yang kita bisa petik, harapan yang kita bisa raih jadi penghafal Quran. Berat tahu Pak? Enggak ada yang berat. Musa anak umur 5 tahun dari Kalimantan hafal 30 juz, juara ketiga di Saudi Arabia, festival hafal Quran. Di bawah 5 tahun langsung diundang sama Raja Salman untuk ke sana, untuk naik haji. Itu di dunia para penghafal Quran sudah mendapatkan imbalannya dari Allah. Apalagi nanti di akhirat. Allah jauhkan dari para itu manusia yang ada di padang mahsyar, Allah akan jauhkan dari, akan dilindungi orang-orang yang seperti itu. Ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan, lalu orang-orang yang meninggal mati syahid, yang darahnya masih ada ketika dikuburkan, menempel di bajunya, menempel di badannya darahnya. Lalu mereka pemuda yang cinta kepada masjid, pemuda yang tidak mau bermaksiat, itu di antara orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa melindungi satu orang pun. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya, ini hari kiamat adalah bagian dari rukun iman. Rukun iman yang harus kita yakini, kita imani dalam hati bahwa kiamat itu pasti datang dan tidak mungkin tidak terjadi. Lalu keterangan singkat dari surat Al-Zalzalah ini nanti bisa kalian baca ya. Kalian kalau perlu bisa catat atau nanti ada videonya. Ya, ada nanti videonya. Keterangan singkat surat Al-Zalzalah dalam susunan mushaf Al-Quran menempati surat ke-99, lalu terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Madinah. Awas, di buku kalian itu diturunkan di kota Mekah. Ganti. Ya.
tolong diganti, cetakan di buku paket kalian. Surat Al-Zalzalah itu diturunkan di Madinah. Di buku kalian ditulisnya di situ diturunkan di Mekah. Padahal surat Al-Zalzalah ini diturunkan di kota Madinah. Maka dia tergolong surat Madaniyah. Tolong diganti, awas, jangan sampai ada yang salah. Lalu diturunkan sesudah surat An-Nisa, surat Al-Zalzalah diambil dari kata zilzal, zilzalah pada ayat pertama. Oke, berikutnya. Oke, kita lanjut. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ini yang Pak Mul mau tegaskan nih. Berkelompok-kelompok ini siapa aja kelompoknya. Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan apa yang telah mereka perbuat pada masa hidupnya di dunia. Kita lihat. Ini ada cuplikan videonya. Kiamat adalah suatu hari yang pasti terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya hari akhir ini. Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita terhadap hari akhir adalah dengan mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan hari akhir. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat, baik itu tanda kiamat kecil maupun tanda kiamat besar. Berikut ini adalah gambaran terjadinya hari kiamat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, matahari digulung. Penjelasan ini terdapat pada surat At-Takwir ayat pertama, yang artinya apabila matahari digulung. Menurut Imam Al-Alusi, kata kuwiran berasal dari kata kara, yang berarti melipat kain menjadi surban di kepala bangsa Arab. Memakai surban adalah tradisi yang berlangsung lama. Dari situlah Allah ingin menjelaskan betapa mudahnya menggulung matahari sebagaimana orang Arab menggulung surbannya. Allah tidak menjelaskan dengan detail apa yang akan terjadi dengan matahari, namun kita paham bahwa matahari adalah sesuatu yang paling vital di alam semesta. Jika saja penggerakan matahari berbeda sedikit daripada biasanya, boleh jadi matahari tidak lagi memberikan kehangatan dan semua makhluk di bumi pasti kedinginan. Atau sebaliknya, matahari bisa memancarkan panas yang terik sehingga bumi menjadi sangat panas. Pada intinya, matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita. Jika saja matahari bergerak keluar dari siklus, maka sudah pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan akan terjadi. Di ayat ini Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti matahari seperti digulung. Dari kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Yang kedua, langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Penggambaran ini terdapat di ayat 2 dalam surat At-Takwir. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti langit akan terbelah dan bintang-bintang akan berjatuhan menimpa bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu kiamat tidak tersisa satu bintang di langit, seluruhnya berjatuhan di atas bumi. Bintang-bintang gemerlapan menghiasi malam yang jumlahnya tak terhitung itu. Ketika hari kiamat nanti akan berjatuhan menghancurkan seluruh isi bumi dan penduduknya. Yang ketiga, gunung-gunung dihancurkan. Allah menggambarkan bahwa di hari kiamat nanti gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi akan hancur. Kondisi ini diterangkan di surat At-Takwir ayat 3. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
Kian ambil sebuah contoh gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 bisa dikatakan sebagai letusan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Suatu letusan bisa terdengar sampai 4.600 km dari pusat ledakan, atau bisa disimpulkan bahwa ledakan dapat didengar 1/8 penduduk bumi saat itu. Ledakan ini kemudian dicatat dalam rekor sebagai letusan paling dahsyat dalam dunia modern. Jika satu gunung saja letusannya bisa menggegerkan dunia, bisakah Anda bayangkan jika yang meletus bukan hanya satu gunung, melainkan seluruh gunung yang ada di dunia? Penggambaran inilah Allah perjelas di dalam surat Al-Kahfi yang artinya, dan ingatlah yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Lautan dipanaskan. Allah menjelaskan di dalam ayat 6 bahwa ketika hari kiamat nanti lautan akan diluapkan, dan apabila lautan dijadikan meluap. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sujira ini bermakna dinyalakan, dan artinya lautan itu akan dinyalakan sehingga berubah menjadi lautan api. Makna ini senada dengan yang Allah jelaskan di dalam surat At-Tur ayat 6 bahwa di bawah dasar lautan ada api. Ini artinya bahwa nanti ketika hari kiamat lautan yang luas itu akan dipanaskan sehingga berubah menjadi api yang menyala dengan hebatnya. Dan saat itu bumi akan menjadi kering dan tidak ada air yang tersisa karena lautan yang berisi air sudah menjadi api. Itu tadi adalah gambaran mengenai hari kiamat yang ada di dalam surat At-Takwir. Sebenarnya masih banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang proses terjadinya hari kiamat. Berhubung ini adalah sedikit ringkasan tentang hari kiamat, dengan gambaran terjadi hari kiamat sebagaimana yang telah kami jelaskan, kita tahu bahwa hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta. Kita sebagai orang muslim sangat meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Marilah kita gunakan waktu dari sisa hidup kita ini dengan banyak beramal tanpa harus menghitungnya, karena di akhirat nanti adalah waktu perhitungan tanpa ada amal lagi.